Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Di hari ini kita akan edisi membahas mikrofon wireless dan juga nanti di sini kita akan mempraktikkan langsung dan nanti kita akan cobakan langsung buat teman-teman semuanya di channel YouTube untuk mengetes kualitas suara dan juga fitur yang ada di mikrofon wireless. Kali ini yang kita mau compare adalah mikrofon wireless produk dari ADACT 9090U ini sama punyanya Paslab yang tipe Heritage series. Ini seri tertingginya Paslab. Ini bisa dibilang adiknya seperti itu ya. Jadi kalau bicara masalah harga pasti menang yang mahal dibandingkan yang lebih murah. Tapi untuk kualitas suara itu nanti yo mestinya tetap enak yang mahal. Tapi nanti teman-teman bisa lihat langsung perbandingannya antara mikrofon produk dari Paslab Heritage dan juga produk dari ADACT 9090U. Jadi ini sebenarnya satu brand teman-teman ya, satu atap maksudnya seperti itu ya, bukan satu brand, satu atap antara Heritage, Paslab dan juga AD. Jadi produknya AD sama produknya Paslab itu satu brand. Nah, di sini nanti teman-teman akan bisa lihat langsung perbedaannya mulai dari fitur dan juga kualitas suara, dan mungkin teman-teman nanti bisa menentukan pilihan enaknya aku ngambil AD dulu atau langsung ngambil Heritage langsung. Nah, karena kadang orang itu mempertimbangkan di harga. Kalau mau ngambil Heritage memang harganya mahal ya. Harganya 4999 bisa dibilang 5 juta. Untuk AD-ACT cuma 3.799. Jadi selisihnya 1.200.000. Nah, di situ teman-teman bisa menentukan aku enaknya langsung ambil yang Heritage apa ambil yang AD-ACT. Nah, itu nanti kita akan bahas apa saja perbedaannya. Oke. Yang pertama, nah ini dari mikrofon dulu ya yang kita lihat. Nah, dari segi mikrofon, produk dari ADACT ini dia bisa dibilang mikrofonnya elegan secara model, elegan. Jadi kalau dipegang itu ya enak seperti ini. Nah, ini enak. Terus di sini maksudnya enak itu kayak kita mau memegang sesuatu yang mewah itu ya. Gitu. Terus nanti untuk scan frekuensi teman-teman juga bisa, sudah dibekali juga dengan inframerah di sini. Terus untuk baterai ini penempatannya memang agak unik. Untuk ADACT ada di tengah. Nah, ada di tengah seperti ini. Nah, ini ya. Untuk baterai ada di sini. Oke, ini tentang mikrofonnya. Jadi ini bisa kita ubah frekuensinya, ada inframerahnya. Lalu di receiver untuk ADACT, nah ini untuk ADACT receivernya dia juga sudah dikompliti. Nah, pastinya dengan 100 frekuensi per channel. Jadi ini 100 channel A, channel B juga 100 channel. Jadi teman-teman tinggal milih ya, nanti mau menentukan seperti apa terserah, mau tak kasih di frekuensi berapa yang A, yang B mau tak kasih di frekuensi berapa. Fitur tambahannya di sini juga sudah dilengkapi dengan pons. Jadi kita teman-teman bisa ngambil langsung dari output yang ini channel A, ini channel B. Fungsinya buat apa? Ini bisa kita gunakan untuk ke ear monitor artis. Jadi artis nek pengen dengar suaranya sendiri nanti bisa masuk sini. Atau digunakan untuk record, yang kadang ada artis yang minta record vokal asli tanpa lewat preamp mixer. Ini bisa ngambil di sini. Jadi ya originalnya. Jadi suaranya ya suara mikrofon yang kita rekam. Jadi tanpa efek, tanpa EQ, pokoknya flat. Nah, ini ada juga yang seperti itu. Jadi purs ini fungsinya banyak, bisa digunakan untuk ear monitor atau digunakan untuk merecord suara dari mikrofon yang dinyanyikan. Ini ya. Untuk pengubahan frekuensi nanti bisa diklik set ini di sini. Untuk frekuensinya bisa kita ubah sesuai dengan selera. Nanti di sini untuk inframerahnya. Jadi kalau kita nyikan nanti dihadapkan ke sini. Yang atas produk dari Heritage. Kalau dari segi mikrofon, nah ini dari segi mikrofon dia lebih simple, nggak terlalu aneh-aneh. Di sini ada Paslab, Heritage dan juga serial number. Terus kalau kita mau ngubah frekuensi juga bisa ya, inframerahnya dari sini. Tombolnya untuk yang Paslab Heritage ini di bawah. Tombolnya di bawah. Nah, ini kalau nyala. Kalau yang ini tombolnya di bawah juga, terus nyalanya seperti ini. Ini bedanya ya, layarnya warna putih, kalau yang ini warna ya seperti ini gelap. Nah, ini. Untuk yang Heritage fiturnya di receiver ini sama sebenarnya kalau kita lihat. Cuma bedanya untuk output pons ini satu ya. Jadi kalau kita mau pilih out A atau out B.
Jadi ini ya out A atau out B. Jadi outnya 1 tapi bisa kita pilih. Jadi mau kita record 1 atau mau kita ambil buat ear monitornya 1, karena nggak mungkin ya artis nanti mau pakai 2 mikrofon, kan mesti mikrofonnya 1. Jadi bisa kita ambil dari A atau dari B. Kalau read berarti dari B, kalau green berarti dari A. Terus volumenya ada di sini. Ini volume untuk headphone. Ini sama headphone. Kalau untuk volume receiver ini semuanya ada di sini ya. Jadi semuanya menggunakan sistem digital. Yang ini juga sama, semuanya menggunakan sistem digital. Jadi kalau produk dari AirTouch malah semuanya digital ya. Kalau kita mau ngubah untuk volume, mau ngubah untuk frekuensi, semuanya menggunakan digital. Perbedaannya yang atas ini sudah menggunakan 4 antena atau sistem True Diversity. Jadi kalau yang atas ini sudah True Diversity, yang bawah belum. Bedanya di sini. Jadi yang ini atas ini antenanya 2 untuk channel B, yang channel A 2. Lalu yang bawah ini cuma 1 antena per channel. Nah, ini perbedaannya di mana? Perbedaannya jadi ibaratnya satu mikrofon ini ada 2 kali receiver. Ada 2 kali penerima, ada 2 kali radio yang membantu radio A sama B ini untuk satu, ibaratnya seperti itu ya. Untuk satu mikrofon. Jadi bisa dibilang kalau menggunakan sistem True Diversity untuk frekuensi loss atau terputusnya signal itu lebih sedikit dan juga kualitas suaranya akan lebih bagus. Tidak mungkin ada kresek-kresek pas live seperti itu. Makanya memang kalau True Diversity bedanya ya memang bisa lebih maksimal terutama di suara, karena mikrofon wireless untuk jangkauan jaringan ini menentukan untuk kualitas suaranya. Kalau jaringannya bagus, suaranya mesti bagus. Jaringannya jelek, suaranya mesti jelek. Itu ya. Nah, sekarang untuk pengujian. Untuk pengujian kita langsung masukkan ke mixer dalam kondisi flat. Ini untuk pengujian, ini saya masukkan ke tes channel B. Oke, nah ini tes. Oke, ini AirTouch dulu ya. Teman-teman bisa lihat di layar saya. Nanti bisa didengarkan di depan juga. Ini input gain saya samakan ya. Input gain saya posisikan plus 10 aja ya, plus 10 dB. Terus nanti AD-nya, ini AD ya. AD-nya ini tak tanda, ini AD. AD-nya plus 10 dB juga. 10 dB plus 10 dB. Untuk Q-nya, EQ-nya posisi flat. EQ-nya flat ya. Ini flat. Ini flat. Ini flat. Jadi tidak ada EQ sama sekali. Terus kompres sama gate-nya tak matikan. Ini noise gate-nya tak matikan. Noise gate-nya saya matikan. Kompres saya matikan. Kompres saya matikan. Ini ya benar-benar posisi flat. Oke. Sekarang kita posisikan 0 dB ya. Nah, cek. Oke, dicoba. Ini 0 dB, tak buat 0 dB, 0 dB. Yang ini juga 0 dB. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini ya. Ini AirTouch 0 dB. AirTouch 0 dB. Tes. Oke, dicoba. Sekarang untuk AD tes 0 dB. 0 dB. Oke. Volumenya ini masih belum imbang. Untuk AD masih 100%. Oh, AD-nya ini ya manual ya. Maaf kalau AD manual ternyata di sini. Nah, ini untuk yang AirTouch ini sekarang saya tambah. Jadi gainnya biar sama. Tes. Oke. Tes. Oke. Tes gainnya tak samakan dulu. Tes. Oke. Tes. Oke. Tes. Oke. Tes. Oke. Tes. Oke. Tes. Oke. Nah, teman-teman bisa dengarkan langsung ya di depan. Oke, tes. Ini AirTouch mikrofon. AirTouch Passlab AirTouch series mikrofon wireless. Ini AD ACT mikrofon wireless posisi flat. Ini AirTouch series posisi flat. Ini AD ACT posisi flat. AirTouch series posisi flat. Oke, ini juga posisi flat. AD ACT Bapak. Nah. Oke, tes dicoba. Ini saya pasang dulu mic-nya. Oke. Ini posisi flat AD ACT. Nah, oke, tes dicoba. Ini AirTouch posisi flat. Nah, ini. Sekarang kalau masalah feedback coba kita buktikan ya. AD ACT AirTouch series. AirTouch AD AirTouch
Tes, dicoba. Ini untuk yang Paslab Heritage adik. Oke, jadi ini lebih rawan feedback karena adik menurut saya ini ada frekuensi yang menonjol terutama di high frekuensi. Jadi yang AD ini high-nya lebih ditonjolin, makanya ya ini posisi flatnya dari Heritage, ini posisi flatnya dari AD. Nah ini mulai ada feedback. Nah dari AD, yang AD ini memang karakternya ini high-nya di boosting dari sana. Nah makanya buat teman-teman ini saya sarankan banget buat pengguna mikrofon AD ini selalu kita cut di frekuensi high. Jadi frekuensi high pasti kita sarankan untuk di cut karena kalau AD memang high-nya lebih tajam. Jadi boostingannya lebih tinggi dibandingkan yang Heritage. Nah, kalau Heritage meskipun kita tidak melakukan EQ, menurut saya ini kita tidak perlu menurunkan frekuensi high pun dia flatnya sudah ketemu. Nah ini jadi beda harga, beda flatnya yang pasti. Jadi bisa dibilang untuk yang produk dari Paslab Heritage ini bisa dibilang sudah ketemu flatnya, padahal kita tidak EQ. Untuk yang AD dia lebih condong ke mid high. Oke, ke mid high, jadi kita harus melakukan potongan frekuensi terutama di high agar suaranya flat. Oke, ini ya. Jadi ini dengan harga yang AD harganya ini AD ya. Ini harganya yang AD 3799, yang ini 4.99. Jadi semuanya sudah bisa teman-teman rasakan sendiri. Artinya AD ini meskipun murah ya bagus. Tergantung teman-teman nanti main EQ aja ya biar lebih flat. Tapi kalau Heritage mungkin nanti teman-teman tidak perlu melakukan EQ, sudah flat hasilnya. Dan juga kalau yang Heritage yang pasti sudah menggunakan sistem True Diversity. Kalau yang AD masih menggunakan satu antena. Itu teman-teman. Jadi masih menggunakan single penerima. Oke. Jadi itu ya. Nah. Jadi kalau kita bisa masalah mikrofon wireless di sini ya sama-sama bagus dan jadi menurut saya ini sama-sama ini Amit ya. Nah ini sama-sama bagus, bisa dibilang seperti itu. Jadi tidak perlu diperdebatkan yang sangat mungkin fanatik. Nah itu teman-teman, karena kemarin ada beberapa di channel YouTube kita itu yang wah bagusan AD, wah bagusan Paslab Heritage, ini mungkin bagi penggemarnya. Padahal ini satu atap teman-teman ya, satu produk. AD juga produknya Paslab juga satu produk sama AD. Jadi menurut saya semuanya kelebihannya yang pasti yang mahal lebih flat, terus antenanya sudah 4 menggunakan sistem True Diversity. Yang murah dia perlu nge-EQ tapi suaranya enak, karena AD tidak bisa dipungkiri ya, apalagi di rental Jawa Timur Jawa Tengah, rental hajatan meh kabeh nganggo mike AD ACT. Dulu bahkan banyak teman-teman dari artisan daerah Jawa Timuran kalau sama AD ini sudah sangat familiar, jadi tidak perlu norak, bisa dibilang seperti itu. Rider artis untuk untuk koploan dangdutan ini tidak banyak yang tidak nolak dengan AD ACT. Dan sekarang ada yang Heritage mungkin karakternya lebih masuk dan juga dia lebih flat dan juga dia jangkauannya lebih bagus. Jadi makanya buat teman-teman silahkan kalau mau ambil yang lebih murah, mau ambil yang lebih mahal bebas. Jadi monggo silahkan, tidak perlu diperdebatkan. Nek duitnya sampainya di AD beli AD, nek sampai di Heritage beli yang Heritage. Terima kasih ya, semoga semua bisa membantu reviewnya hari ini, dan semoga teman-teman semuanya nanti bisa menjadikan ini pilihan juga kalau mau menentukan beli mikrofon wireless. Nah di sini teman-teman yang saya lupa belum menunjukkan frekuensi respon. Ini yang ada responnya seperti ini, tes J1 hai ke, nah hai ke memang timbul banget. A B C A he tek tek A. Oke ya. Jadi ini memang ditumbulin banget kalau produknya ada. Ini secara respon frekuensi teman-teman bisa lihat di layar kaca. Nah, sekarang pindah ke Heritage. Ini saya mute. Pindah ke Heritage. Nah, teman-teman lihat. Oke,
Jadi kalau yang heritage bisa dibilang hasilnya lebih flat. Jadi tidak terlalu timbul di high frequency. Yang AD tadi lebih timbul. Jadi bisa dibilang heritage lebih flat daripada yang AD. Nah, itu oke ya. Jadi secara respon frekuensi juga sudah saya tunjukkan. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya di channel YouTube. Tadi lupa mau tunjukkan. Semoga ini bisa membantu. Wes silakan mau pilih yang mana. Pokoknya bebas, semuanya mantap. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi.